Jadi saya bakalan jelasin. Gua merinding. Gue merinding. Jadi ada 3, padahal tim cuma ada 2. Selamat datang di ruang kisah mistis. Setiap cerita mistis memiliki kisah yang tak bisa dijelaskan oleh nalar manusia. Jadi kali ini saya ditemani sama salah satu teman RKM. Namanya siapa nih? Hai, aku Olivia. Kak Olivia ini sibuknya apa aja nih Kak? Aku belajar bahasa-bahasa. Oke, lebih tepatnya ke bahasa Turki ya Kak? Turki. Nah, salah satu teman RKM ini mengirimkan ceritanya ke email. Kak Olivia ini pernah mengalami hal mistis ya Kak? Ya. Tapi sebelum cerita nih, Kak Olivia ini jadi siapa nih? Aku lagi make up jadi bride-nya Chucky. Oke, Tiffany ya, Iya. gitu. Jadi pacarnya Chucky nih. Kalau aku sekarang jadi Falak ceritanya gitu. Kak Olivia, boleh diceritain nih kisah seramnya sama teman RKM? Oke, jadi dulu pas aku sebelum pindah dari sini, aku punya rumah di daerah yang dekat sama kuburan. Nggak terlalu dekat, cuman di lingkungan yang nggak jauh dengan kuburan. Kuburan gitu. Ya. Jadi di depannya apa? Berarti kuburannya di belakang apa gimana nih? Enggak, jadi ketika kita mulai memasuki gang itu, kita ngelewatin dulu kuburan. Oke. Ya. Jadi ngelewatin dulu kuburan, udah agak lumayan jauh, baru rumah aku. Oke. Terus gimana nih pas ceritanya? Ya jadi dulu aku sering ditinggal sendiri. Itu rumah 2 lantai dan banyak banget kamarnya karena buat kosan. Jadi ketika itu banyak yang gangguin nih. Oke. Banyak digangguin di rumah itu. Iya. Tapi sosoknya kan yang diceritain di email itu banyak ya? Nggak hanya satu? Banyak, Oke. nggak hanya satu. Ini pengalamannya nih sangat mengerikan ya Kak. Boleh Kak Olivia lanjut? Iya, jadi ada satu malam itu, bukan malam sih, subuh jam 4 ketika aku sadar bangun itu jam 4. Itu sebelum aku sadar bangun atau apa ya, buka mata gitu, itu ada suara yang kayak ngetuk apa ya, ngetuk jendela kaca apa ya? Ya, Bentuk jadi kaca, kayak jendela kaca kali. kayak lagi ngambil sesuatu barang. Oke. Gitu. Jadi kayak ada suara aja, kayak ketukan gitu loh. Nah, kirain aku itu kakakku, karena kakakku dulu suka ambil sesuatu barang di aku ketika pagi-pagi ketika dia butuh sesuatu gitu loh. Nah, tapi setelah itu ada suara tirai kebuka nih. Oke, Nah, kayak menggeser gitu tirainya. Oke. tirai kebuka gitu. Dan aku kira itu papa aku, karena papa aku kalau bangunin aku itu tirainya dibuka. Sudah dibuka. Tapi ketika papa aku ngebangunin aku itu, dia juga selalu nyentuh aku untuk bangun. Dan ini tuh nggak ada sentuhan dari siapa-siapa. Oke. Jadi dari situ aku sadar, kok beda ya. Tadi kakak aku, sekarang bapak aku. Oh iya benar. Iya kan, Iya. aku masih memejamkan mata gitu kan, masih posisi tidur. Jadi aku nggak tahu ada apa yang di kamar aku Di kamar gitu. kamu, ya. Ketika aku buka mata, ternyata nggak ada siapa-siapa dan tirai itu udah kebuka. Dan itu aku lihat itu jam 4-an subuh. Jam 4 Gitu, subuh. Iya. Terus yang paling mengerikannya lagi apa nih? Ada suara. Jadi udah 2 lantai itu kita bikin lagi tangga buat ke rooftop gitu. Dan ya itu aku lagi nonton, biasa suka begadang gitu kan. Iya, oke. Aku nonton sendirian tuh di ruang TV. Ketika di ruang TV nonton, itu malam-malam, aku lupa jam berapa, ada suara kayak banyak barang itu jatuh dari yang lantai paling atas yang rooftop itu, lewat tangga-tangga yang di dekat jemuran. Jadi barang jatuh bertumpuk-tumpuk, kayak bertumpuk. banyak banget barang yang duk gitu, kayak gitu loh. Nah, Terus dilihat? pas aku nggak berani ngeliat karena itu di belakang, di jemuran kan belakang, jadi ruangan belakang, dan itu emang serem ya. Iya. Aku langsung panggil kakak aku, taunya nggak nyaut tuh kakak aku. Aku udah nggak kuat takut kan, akhirnya aku turun, kakak aku kamarnya di bawah, akhirnya aku turun ke lantai yang paling bawah. Terus
kakakku langsung siapin samurai takut ada apa-apa. Iya, oke. Pas dia cek ke atas, ternyata nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nggak tapi ada yang jatuh. ada benda jatuh. Nggak ada. Nggak ada benda jatuhnya. Nggak ada. Bersih sama sekali. Dan ada bukti waktu itu kebenaran lagi ada anak yang kos di rumah aku. Iya. Dari Lampung. Oke. Nah, yang kos itu di kamarnya itu pas di bawah jemuran sama dapur. Jadi kedengeran banget. Kedengeran banget gitu. Dan jadi maksudnya ada saksi ada lain saksi, gitu. Jadi pas aku panggil kakak aku, mereka pun ikut keluar kamar. Jadi kayak ada suara bisik ya di atas kayak gitu loh. Oke. Merinding ya. Terus buat yang waktu kamu pas kirim email tuh kan kamu katanya ada satu sosok yang cewek ya katanya kasurnya itu ada airnya itu yang paling menarik sih yang itu. Ya. Jadi itu gimana ceritanya tuh? Jadi kan aku suka jendela itu suka dibuka kan, karena biar ada udara masuk ya maksudnya. Aku suka buka jendela itu bisa sampai malam atau ya semaunya aku gitu loh. Ketika aku habis dari luar terus datang ke rumah itu pas aku nginjek kasur tuh basah, tapi aku di situ diem aja. Aku di situ lagi sama saudaraku dan saudaraku pun diem aja. Kayak kita tuh nggak mau ngebahas itu, kayak nggak mau tahu apa sih gitu, kayak udahlah diemin gitu. Nah, tapi suatu ketika aku sama teman aku mau pergi nih. Itu malam jam 9-an kita mau pergi. Dia masih tiduran, teman aku tiduran di kasur itu. Nah, ketika tiduran di kasur itu masih nggak ada basah nih, nggak ada basah. Masih kering biasa. Masih kering biasa, dia tiduran masih biasa. Kita pergi, pulang jam 3 subuh. Nah, ketika pulang, dia teman aku yang tadi tiduran itu, dia pulang ke rumah aku, tidur di rumah aku. Dan dia yang tidur duluan di kasur itu. Iya. Ketika tidur di kasur, Liv, kok basah ya? Lah, aku jadi mikir kan, udah berulang-ulang kali nih. Iya. Dan jendela aku itu yang sengaja aku buka. Ketika itu tuh, malam itu tuh. Nah, gue udah berulang-ulang kali nih. Akhirnya di situ aku kayak ini ada yang nggak beres. Besok paginya aku tanya ke kakak aku bisa peka, termasuk orang yang peka juga. Jadi besoknya aku tanya dan katanya dia orang yang cewek itu suka diam di pojokan luar kamar aku dekat jendela. Jadi ketika ada jendela yang kebuka, karena dia tubuhnya basah, karena ketika dia meninggal itu keadaannya dibuang ke sungai katanya. Jadi dia basah gitu loh. Dan gak ada yang nolong. Dan dia suka neduh, ikut neduh karena kedinginan kan. Makanya ketika jendela yang kebuka, dia ikut masuk. Makanya dia duduk di kasur kamu gitu. Iya. Soalnya itu keadaan basahnya itu bukan basah, nggak ada bau, tapi kayak yang basah tapi lembab gitu loh, nggak basah-basah banget. Cuman jadi buletan. Jadi buletan. Oh, jadi si basahnya itu buletan. Wah, dia selalu bentuk bulat. Oke. Dia selalu bentuk bulat. Nggak pernah bentuknya gimana? Iya, gitu. maksudnya bentuknya atau gimana, tapi tetap bulat gitu. Iya. Dan itu sering terjadi. Iya, udah 2 kali atau 3 kali. Oh, dan itu merinding sih ya. Ini sini merinding. Jadi ini bener-bener istilahnya si cewek yang meninggal itu dimasukin sungai. Iya. Gitu ceritanya kan dari mungkin yang yang kakak kamu lihat juga dan rasakan gitu. Jadi memang sosoknya ini dia basah gitu ya, gitu. Dan ketika ada jendela yang terbuka, dia cari kehangatan dan masuk. Mungkin karena itu dekat juga dengan kamar kamu ya, Liv ya. Maksudnya gitu. Maksudnya di teras depan sama kamar kamu tuh dekat gitu. Iya, emang aku depan jendela itu teras depan. Oh, langsung teras depannya. Tapi ada pohon atau apa gitu? Ada. Ada pohon. Di tetangga aku, depan rumah aku itu ada pohon jambu. Oke. Gitu. Dan itu berarti di rumah itu berarti banyak dan sering terjadi keanehan ya, Livia ya? Iya, sering. Tapi sekarang kamu masih tinggal di sana apa? Gitu? Enggak. Udah pindah ke sini. rumah ya. Dan di sini masih ngalamin gangguan nggak? Enggak sih. Kalau di sini enggak. Ya. Oke, karena mungkin di sana tuh di belakang kuburan ya. Iya, melewati kuburan, kita setiap mau pergi mana-mana lewatnya kuburan. Tapi kalau kamu pernah ngeliat langsung nggak dengan mereka?
Atau kamu mungkin hanya merasakan aja sih dengan kehadiran mereka gitu? Ya kalau aku peka doang sih dulu ya. Nggak tahu kalau sekarang kan aku nggak pernah ngerasain lagi, jadi aku nggak tahu apa aku masih peka atau enggak. Cuman kalau dulu itu banyak banget dan sering. Kayak yang dulu sempet pernah ngerasain ngedengerin nih aku sama kakak-kakakku kita lagi nonton film, lagi duduk di kamar aku, tiba-tiba ngedengerin suara tangisan cewek. Dan itu kedengar sama semua yang lagi nonton itu aja yang lagi nonton, kedengar langsung. Pertama kayak masih bener nggak sih, kayak masih pada saling diem gitu loh kita. Terus akhirnya yang kedua kali bunyi itu langsung saling lihat, saling lihat gitu ya, dan meyakinkan kayak bener kan ya gitu. Tapi pada dalam hati kayak gitu. Karena tapi gak langsung di ini. Dari situ kita langsung pergi dari kamar aku. Nah dari situ kita nggak pada tidur, diam ya, ngobrol-ngobrol sama kakakku. Itu hati aku tuh kayak mau nangis banget. Dan situ pas di kamar itu di rumah itu. Setelah kejadian itu tuh aku kayak pengen nangis. Kayak rasanya tuh sakit hati banget dan nggak tahu tiba-tiba pengen nangis. Pengen nangis, dan aku tuh tanpa sadar tangan aku tuh kayak gini sambil pengen nangis, kayak kok sakit hati banget ya gitu. Kok sakit hati banget ya, kakakku udah sibuk kan. Terus akhirnya lama-lama kayak gitu, paling aku kayak itu ada hitam kayak gitu loh, jadi kayak sekelebet gitu. Sekelebet ada hitam. Terus kakakku aku akhirnya udah gak kuat, bilang ke kakakku kayak, kak aku udah gak kuat, pengen nangis kenapa gitu kan. Sama kakakku langsung ditepuk, jangan dirasa, dibilang kayak gitu. Akhirnya lama-lama hilang, makin hilang. Dan katanya kalau udah ngerasain kayak gitu tuh udah nempel. Ya mungkin sosok ini bakalan mau bercerita mungkin sama Livia, tapi Livia nolak gitu. Sebenarnya kayak mungkin bukan kerasukan sih sebenarnya, kayak ke mediasi juga bisa ya, itu maksudnya mediasi, tapi kan secara alamiah nggak dipanggil gitu, dianya pengen gitu. Dan mungkin frekuensinya sama kayak Livia mungkin waktu itu lagi ada masalah atau sedih atau apa, jadi dia nempelnya lebih cepat kayak gitu. Ngeri ya Livia ya. Kamu tipikal orang yang percaya ada dunia mereka atau enggak? Percaya. Oh, kamu percaya dengan dunia mereka? Ya, karena aku ngalamin sendiri kan banyak hal. Jadi aku percaya. Mungkin kamu untuk teman RKM supaya tidak sompral atau apa gitu kan, mereka juga ada yang nonton, juga ada yang tidak percaya dengan cerita kamu nih, atau misalnya dengan dunia mereka. Apa yang kamu mau sampaikan sama mereka yang nggak percaya? Kita tidak memaksakan kamu untuk percaya atau tidak, cuma maksudnya dengan pengalaman kamu, apa nih yang mau di-share mungkin sama mereka? Hikmahnya mungkin, apakah kamu harus lebih sopan ketika masuk rumah, atau misalnya atau kamu harus menghargai ternyata mereka itu hidup berdampingan di rumah kamu, apa gimana nih? Kalau pengalaman aku ya, dulu itu aku itu orang yang kayak lebih brutal ya, apa ya? Ya, jadi mereka itu lebih dekat karena mungkin nggak ngerti juga ya kenapa ya. Ketika di sini, ketika udah mulai hidup aku udah mulai kayak stabil, baik, aku udah gitu. aku udah nggak hidup yang baik gitu ya. Aku udah nggak pernah ngalamin kejadian-kejadian yang kayak dulu. Jadi kayaknya apa ya, pelajarannya, perilaku seseorang bisa mempengaruhi energi dan aura rumah mungkin. Atau dengan kehidupan mereka bisa juga mungkin. Jadi gini, kalau misalnya di rumah, kalau perilaku kita baik, misalnya suka dirajin ibadah atau apa, mungkin mereka pun bisa pergi kali ya, atau bukan pergi, mungkin tidak mengganggu gitu. Tapi kalau misalnya kita cuek-cuek aja ke ibadah juga misalnya gitu, dan perilaku kita mungkin maaf kurang baik apa gimana, mungkin mereka pun lebih dekat dan lebih punya energi ya gitu. Punya teman gitu istilahnya kayak gitu. Soalnya dulu itu yang di rumah itu tuh, kalau aku lagi bercanda berlebihan sama temen, itu tuh pasti kejadian sesuatu malamnya. Selalu? Iya. Kayak misalnya gerak-gerak yang tadi, barang atau enggak, apapun itu. Jadi kayak jangan terlalu berlebihan lah segala sesuatunya ya. Jadi pesannya nih, kata Livia, jangan berlebihan gitu. Karena mereka pun mungkin tidak
suka ya dengan sesuatu yang mungkin yang berlebihan, yang candaan, atau misalnya tawaan kita yang terlalu keras apa gimana, dan mereka pun mengganggu gitu. Misalnya kita yang mengganggu mereka ya gitu maksudnya. Livia, makasih banyak. Kalau ini sangat spesial karena kita udah pakai kostum. Betul sekali, demi loh ya. Demi cerita horor kali ini karena sangat spesial gitu. Livia, terima kasih banyak sudah mengirimkan ceritanya melalui email Ruang Kisah Mistis. Dan itu sangat horor sekali dan sangat menyeramkan, apalagi ketika yang sudah meninggal dunia, yang yang dilempar ke sungai ya. Iya, terus dia hadir gitu sosoknya gitu. Dan ada fisiknya, dan itu nyata dan ya. Dan kasurnya tuh basah, beneran ada fisik. Beneran basah gitu, dan itu sangat-sangat mengerikan. Mungkin dia belum ikhlas ya untuk meninggalkan ya kehidupannya gitu. Aku jadi sedih dan merinding juga ini. Jadi buat kalian pokoknya yang mau kirimin ceritanya boleh ke ruangkisahmistis@gmail.com. Mau curhat-curhat, mau sharing tentang kejadian-kejadian mistis yang kalian alami gitu. Dan terima kasih banyak juga yang udah mendengarkan, yang udah subscribe, like, dan komen juga udah terima kasih banyak. Tapi Livia ini kan ini nih spesial, penutupannya harus sama Livia nih. Livia kan bisa bahasa Turki nih. Jadi untuk teman-teman Ruang Kisah Mistis, terima kasih sudah menonton Ruang Kisah Mistis, dan jangan lupa like dan komen dan subscribe pakai bahasa Turki spesial. Wow. Tamam. Şimdilik bu kadar, yeter artık. Arkadaşlar, hoşça kal. Hoşça kal. Terima kasih banyak. Kayak gue ya, jadi emak aja. Jadi ada kayak nakal, kayak lo marahin. Aduh, Ada ya kan pada sekali. kayak lo mau ngajak anak gue pesantren. Nah, surga yuk. Ya kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Wah, kamu nakal, makanya makanya